Hai teens, welcome to the Teens Aduk YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Alda, one of the member of Project Manager Team at Teens Aduk. Dan aku juga yang akan menjadi moderator untuk discussion kita hari ini yang mengangkat topik The Challenges of Being Adolescents. Nah, hari ini ada yang beda nih teman-teman. Kalau kalian lihat, di sini aku udah ditemenin sama dua orang. Dan dua orang ini adalah kolega aku dari Teens Edu. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih konsepnya. Dan aku yakin kalau misalnya topik kita hari ini, yaitu The Challenges of Being Adolescents, adalah topik yang bisa banget kalian relate, apalagi kalau kalian itu adalah teenager. Nah, kayak yang udah aku bilang sebelumnya, kalau aku ditemenin oleh dua orang kolega aku dari tim Sedup, yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama aku, kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik. Halo, baik. Oke nih, buat teman-teman kita yang lain mungkin boleh perkenalan dulu kali Kak, satu persatu. Silakan. Oke, dari aku dulu boleh? Boleh, boleh. Boleh? Oke, halo teman-teman, nama aku Naila Ramana Khairunisa, aku biasa dipanggil Naila, usia aku 18 tahun, dan sekarang aku mahasiswi semester 2 di Universitas Brawijaya, dan di Teens Eduk, aku dari Divisi Sosial Media Manager. Oke, Kak Agus, gimana? Oke, kenalin. Nama aku Agnes Karmelia, usia aku 18 tahun. Sekarang aku masih di bangku SMA kelas 12, dan divisi aku di Tis Edik itu sebagai tim copywriter. Salam kenal semuanya. Oke, thank you Kak Naila, thank you Kak Agnes, salam kenal semuanya. Oke, kita start over aja kali ya. Kayak aku kan udah kasih sebelumnya kalau misalnya kita mau ngebahas santai aja nih discussion kita tentang the challenges of being adolescents. Nah, jadi aku mau nanya nih pendapat aja sih sama mau sharing pengalaman gitu. Apalagi kan tadi usianya 18 tahun dan aku sendiri juga di kisaran umur segitu 19 tahun, dimana aku yakin banget kita tuh masih tergolong remaja kan ya. Nah, aku pengen nih kita untuk sharing pengalaman kita aja, biar teman-teman yang lain yang juga mungkin seusia kita atau lagi ada di fase remaja kayak kita, bisa banget dapet tips and trick dari kita masing-masing. Nah, aku mau tanya kali basic question aja nih. Aku mau tanya, apa sih rasanya jadi remaja? Mungkin boleh Kak Agnes dulu kali ya. Oke, kalau based on my experience, jadi remaja tuh rasanya roller coaster. Kenapa? Karena di masa remaja itu rasanya tuh lagi masa labil-labilnya, terus lagi masa bingung, rasanya tuh pengen milih A nanti takut salah, atau milih B nanti takut salah. Terus kadang tuh kita juga rasanya tuh curiosity-nya tuh tinggi banget. Semua hal pengen dicoba. Katakanlah kita pengen ikut organisasi. Nanti tuh kita pengen semuanya diambil, take over semua organisasi itu tanpa kita sadar kalau kita tuh punya kewajiban utama kita mungkin sekolah atau kita yang kuliah. Jadi tuh rasanya tuh ya roller coaster and tingginya rasa penasaran itu sih kalau menurut aku. Oke, kalau Kak Naila gimana nih? Sebenarnya aku nggak jauh beda sih sama yang dibilang sama Kak Agnes tadi. Emang kayak roller coaster banget. Menurut aku rasa remaja tuh kayak ada enaknya sama ada nggak enaknya. Mungkin kalau menurut aku ada enaknya tuh karena masa remaja ini kan masa-masa peralihan ke masa dewasa ya. Jadi menurut aku di masa remaja ini kita kayak mulai dikasih kepercayaan buat milih apa yang kita suka, apa yang kita minati tanpa mungkin harus ditentuin sama orang tua. Tapi nggak enaknya itu di other side-nya kita juga harus nanggung konsekuensi atas apa yang kita ambil nantinya. Kita harus belajar buat bertanggung jawab. Pokoknya kita belajar buat mecahin masalah tanpa bantuan orang tua. Jadi menurut aku sih itu ada enaknya, ada nggak enaknya itu sih. Oke, aku setuju banget tadi kata Kak Agnes sama Kak Naila. Emang kayak jadi remaja tuh roller coaster banget. Tapi kayak pengen banget kalau jadi remaja tuh kayak lepas dari orang tua nggak sih? Kayak pengen nyoba ini, pengen nyoba itu, tapi sekalinya gagal. Aduh, susah banget deh itu kan. Oke deh, kita next aja. Kayak tadi aku bilang, topiknya tentang the challenges of being adolescents. Dan aku yakin banget banyak yang relate nih. Aku pun sendiri relate banget kalau misalnya jadi remaja kok kayak berat banget, kok susah banget, kayak gitu lah. Ribet banget deh pakai jadi remaja gitu kan. Nah, aku mau tanya nih dari pengalaman kalian, apa tantangan terbesar sekali lagi kalian ada lagi di dalam fase remaja yang telah atau sedang kalian hadapi? Karena kita kan masih di fase remaja ya. Aku mau tanya tantangan terbesar menurut kalian tuh apa? Mungkin boleh Kak Naila dulu gantian. Silakan.
Kalau dari aku sendiri sih tantangan terbesar itu ya cara apa kita mecahin masalah sendiri gitu. Apalagi kan kalau buat kita-kita yang kuliahnya jauh dari orang tua, pasti kan ada suatu saat kita kayak banyak masalah tapi mau cerita ke orang tua tuh rasanya aduh takut ngebebani, jadinya mau nggak mau kita harus mecahin itu sendiri kan. Nah, menurut aku tuh itu agak sulit gitu ya karena kita kayak nggak punya senderan sendirian di sana. Terus juga yang kedua itu di masa remaja ini kayak yang dibilang sama Kak Agnes tadi loh. Kalau misalnya banyak banget kayak kita mau ikut organisasi ini, organisasi itu, kayak banyak banget godaan-godaan kayak FOMO gitu. Temen ikut ini kita jadi kayak ih pengen ikutan, temen ikut ini ih ikutan. Tapi kita kayak apa ya? Sebenarnya kita tuh udah banyak banget hal yang harus kita kerjain. Itu sih menurut aku kayak berat banget buat nahan diri sendiri eh, ngelakuin hal-hal yang kita mau gitu. Oke, kalau dari versi Kak Agnes sendiri gimana nih? Aku juga sependapat dengan Kak Naila karena emang kita tuh rasanya tuh pengen ke sana ke sini, tapi menurut aku juga social environment itu juga mempengaruhi, apalagi sama yang tadi Kak Naila bilang yang sudah kuliah jauh dari orang tua dan pastinya tuh kita ketemu dengan orang-orang yang beda, orang-orang yang baru. Jadi kayak kita hampir separuh waktu kita tuh kita habiskan di luar rumah atau bahkan di lingkungan dengan orang-orang sekitar yang bisa mempengaruhi kita 100%. Jadi disinilah titik challenge kita buat kontrol diri kita mana sih yang menurut kita baik, mana sih yang menurut kita buruk. Terus menurut aku juga ada juga insecurity. Karena dimana kadang tuh kita kan suka kan ngelakuin hal yang kayak menurut kita udah pas, tapi giliran kita ngeliat teman kita ngelakuin kayak satu tingkat di atas kita, kita ngerasa kayak, duh kok gue kurang banget ya, gue pengen deh jadi kayak dia, gue tuh pengen, padahal kalau dilihat secara kasat mata, kita udah cukup kok dengan itu, ketika kita melihat value kita tuh itu udah enough. Itu sih kalau menurut aku. Oke, thank you Kak Naila, thank you juga Kak Agnes. Ini aku mau out of topic nih. Tadi Kak Naila bilang jauh dari orang tua kan. Berarti Kak Naila sekarang ngerantau kah? Iya, aku di Malang. Oke, aku Aslinya boleh dari tahu. Jakarta. Oh, dari Jakarta ke Malang. Iya, Jauh banget. benar. Nah, mungkin aku pengen tanya nih, rasanya gimana sih Kak ngerantau nih? Rasanya kayak sebenarnya awal-awal tuh kayak awal-awal tuh seneng kan. Karena kan masa remaja itu kan kadang pengen kayak jauh dari orang tua kayak males deh diatur-atur sama orang tua gitu. Jadi awal-awal tuh aku seneng gitu jauh-jauh. Tapi lama-lama kayak aduh aku kayak ngerasa sendirian gitu loh karena biasanya kan kalau di rumah kalau aku ada masalah waktu aku SMA aku cerita ke orang tua aku atau aku ada masalah sedikit oke aku apa-apa ngadu gitu ya kalau di sini kan jadi kayak susah gitu mau ngadu ke siapa nggak ada gitu loh. Oke, oke. Kalau Kak Agnes tadi udah ngomong soal faktor social environment. Milih gimana baik buruknya gitu. Boleh nggak aku tanya kalau Kak Agnes sendiri nih, gimana sih caranya? Kayak mungkin tips and trik sih. Kayak gimana caranya kita bisa lihat dari lingkungan kita. Mungkin gampangnya dari teman-teman sekolah aja dulu nih. Gimana cara tahu kayak mereka tuh baik buruknya gimana sih dalam pertemanan gitu. Kalau menurut aku pertama kali itu kita harus tahu value diri kita. Jadi dengan kita tahu dari value diri kita, kita bisa membiasakan diri, kita ngerasa itu ada di lingkungan toxic, or ini di lingkungan yang sehat buat kita. Ya mungkin kayak di lingkungan pertemanan nih. Mungkin katakanlah kayak kerja kelompok deh, kita ada di satu kerja kelompok yang kayak mereka kerjanya malas-malesan. Terus even mereka teman kita, tapi mereka nggak produktif dalam satu kelompok, bukan berarti mereka harus jadi teman satu kelompok kita kan. Kita harus bisa milih gitu, kayak, oh kayak mereka kalau dari segi pertemanan oke deh. Tapi untuk kerja, untuk berdiskusi, untuk membuat sebuah project kayaknya nggak bisa diajak kerja sama. Ya udah, berarti mau nggak mau kita mungkin bisa tolak secara halus kayaknya gue udah sama kelompok ini deh gitu. Lain kali aja ya kita kelompok. Jadi menurut aku kita harus tahu value diri kita apa sih yang kita mau. Mungkin nggak semua orang perfect di segala hal. Mungkin dia cocok secara social skill-nya, tapi nggak cocok untuk bisa berdiskusi di forum pendidikan mungkin buat kerja kelompok gitu singkatnya. Tapi ya itu tadi balik lagi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk buat diri kita dan buat kedepannya. Jadi kalau seandainya dia baik hanya untuk pertemanan ya sudah, tapi kalau seandainya dia nggak baik untuk pekerjaan ya berarti nggak usah diangkat lagi buat kita bareng-bareng lagi. Itu sih Kak kalau menurut aku. Oke, ini tadi menarik banget sih kata Kak Agnes. Kalau misalnya ada temen yang kayak mungkin nggak sesuai nih sama visi misi kita sama konsep kita untuk kerja kelompok, oke stop gitu loh. Tapi ini mungkin pengalaman aku atau aku juga tahu pasti teman-teman pasti relate banget nih. Kayak ada temen yang numpang kayak ibaratnya jadi beban kelompok kayak gitu. Aduh pusing banget kalau kayak gitu kan. Nah tapi ya kalau aku sendiri orangnya kadang-kadang nggak enakan kayak
duh gimana ya kalau misalnya mau di-kick dari kelompok kok gimana cara nolaknya gitu. Tapi kok kalau dia nempel-nempel terus kok jadi kayak toxic gitu kan. Mungkin aku boleh tahu nggak nih, ada pengalaman nggak sih? Kita sharing-sharing aja di luar nggak apa-apa ya. Oke, mau siapa dulu mulai silakan. Mungkin Kak Agnes atau Kak Naila siapa yang mulai? Silakan. Aku boleh. Oke. Sebenarnya aku juga pasti ya kita semua tuh punya ada pengalaman kalau misalnya di satu kelompok itu ada satu atau beberapa orang yang kayak numpang nama doang gitu loh. Misalnya kalau diajak tuh ada aja alasannya. Kalau misalnya diajak diskusi ada acara keluarga lah, jaringan lah. Itu kayak baik banget kan yang kayak gitu. Sebenarnya sih ini tuh aku juga orangnya kadang gak enakan ya. Cuma kadang kalau misalnya udah keseringan kalau misalnya awal-awal doang aku mungkin kayak masih toleransi kayak ya udah deh nggak apa-apa deh aku yang kerjain gitu. Tapi kalau udah lama kelamaan kan kesel juga ya. Aku waktu itu pernah kejadian aku tuh udah sering banget diginiin. Akhirnya aku bilang ke dosenku lewat pribadi gitu kalau misalnya anak ini nggak mau ikut gitu. Tapi aku kayak ngasih baik-baik aja kayak tapi dia masih suka nyumbang kok sedikit gitu. Tapi untuk keputusan akhirnya aku serahin ke dosen aku. Aku cuma ngasih laporan aja kalau misalnya dia nggak ikut kerja atau apa. Sisanya ya mungkin nanti dosen aku ada pengurangan atau apa, itu ya urusan beliau gitu. Kalau dari aku sih kayak begitu. Oke, kalau Kak Agnes gimana nih? Kalau aku sih di masa SMA pasti banyak banget yang namanya kerja kelompok, apalagi sekarang aku udah kelas 12. Ya sama sih kayak pengalaman kayak Nela, pasti banyak banget yang kayak cuma numpang kasih ide, atau bahkan gak kasih ide sama sekali, atau bahkan bikin template PowerPoint aja jarang gitu. Cuman menurut aku caranya paling aku tegur baik-baik, kayak bukan aku ancam ya, lebih aku tegur kayak mau dapat nilai atau enggak gitu. Karena kan ini namanya kerja kelompok. Kalau aku doang atau cuma satu dua orang yang bekerja kan sama aja kerja individu gitu. Terus aku ngomong ke dia, ya kalau mau dapat nilai ayo kita kerja, tapi kalau nggak mau ya udah tetap aku tulis namanya, tapi aku bilang ke guru aku kalau ya dia nggak kasih apa, nggak kasih kontribusi apapun gitu. Jadi aku sih lebih ke negur personal secara baik-baik ya, karena kan kita juga kerja kelompok, nggak mungkin kita langsung ngomel-ngomel, karena gimana pun juga kita juga harus ngehargain gitu kan. Jadi caranya gitu sih kalau menurut aku. Jadi aku kasih tahu baik-baik, baru nanti kalau emang akunya udah cukup deh aku kasih tahu, tapi dia nggak mau berubah, baru aku kasih tahu ke guru aku baik-baik juga kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Naila, thank you Kak Agnes. Setuju banget aku tadi sama sharing pengalaman kalian kayak apalagi aku ngerasa susah banget waktu online, waktu zaman-zaman COVID. Aduh, udah kadang guru ngasih deadline-nya deket banget, temen di telepon gak diangkat. Aduh, pusing banget kayak gitu deh. Oke deh, kita back in track kali ya. Ngomongin tentang the challenges of being adolescents. Perkembangan kita sebagai remaja dan juga kalau dari sisi orang tua kan kita anak-anaknya nih, anak dan orang tua dan anak itu kan kayak satu ikatan yang nggak kepisahkan. Dan fase remaja itu sendiri nggak lepas dari tanggung jawab dan pengawasan dari orang tua. Nah, aku mau tanya mungkin nih, boleh nggak kalian sharing pengalaman kayak apa sih yang dari versi kalian, apa yang orang tua kalian lakukan, yang kayak kalian tuh sangat-sangat bersyukur pas kalian lagi ada di fase remaja yang sulit ini, orang tua kalian tuh ngelakuin ini, kayak gitu. Mungkin boleh Kak Agnes atau Kak Agnes kali ya, boleh. Silakan. Oke, kalau dari aku sih mungkin lebih ke sharing time ya. Jadi mungkin ada waktu-waktu tertentu di mana kalau emang aku lagi nggak ada tempat buat cerita, mungkin aku bisa cerita ke mama atau ke papa. Terus mungkin kalau seandainya aku tuh ngerasa ngerasa ada rumah lah istilahnya, kalau seandainya lagi capek kan. Terus kan juga karena menurut aku sih di fase remaja ini kan fase dimana kita lagi butuh banget tempat tempat yang aman dan nyaman, yang benar-benar safe buat kita buat bisa cerita, kita bisa bersharing. Terus juga orang tua aku juga masih banyak nasihat yang menurut aku bisa ngerti bahwa kadang value atau prinsip yang aku pegang itu kadang kan beda sama mereka, karena kan perbedaan zaman juga. Tapi dengan adanya diskusi yang terbuka, kita bisa ngungkapin apa sih yang sebenarnya kita nggak mau, apa sih sebenarnya kita mau, apa sih sebenarnya baik buat kita, apa sih sebenarnya nggak baik buat kita. Jadi dengan sharing itu, tadinya prinsip mungkin prinsip lama dan prinsip yang sekarang tuh bisa dipaduin, bisa dikolaborasiin, jadi sejalan gitu sih. Itu sih kalau dari aku. Yay, thank you Kak Agnes. Boleh mungkin Kak Naila sharing, silakan. Kalau buat
Dari aku sih, aku tuh bener sih kata Kak Agnes tadi, sharing time itu sama orang tua itu aku bersyukur banget orang tua aku tuh mau diajak sharing bareng. Apalagi kalau misalnya mungkin aku ada hal yang mau aku pertimbangkan. Jadi tuh aku selalu nanya dulu ke orang tua aku, misalnya, Bunda ini bagus gak? Bunda kalau aku ikut ini kira-kira gimana? Dan aku bersyukur banget orang tua aku tuh selalu ngasih saran atas apa yang mau aku lakuin. Nggak kayak eh, maksa gitu loh. Jadi lebih kayak kamu kalau ikut ini pronya ini, kontranya ini. Jadi aku tuh bisa mutusin sendiri gitu loh. Aku juga orang tua aku juga ngasih aku support atas apapun yang aku lakuin pasti dikasih support sama orang tua aku. Itu sih yang paling aku syukurin selama di masa remaja ini. Oke, thank you Kak Agnes, thank you Kak Naila. Tadi bener banget sih kayak selagi ada di masa remaja dan sekarang pun masih gitu loh. Menurut aku tuh aku butuh banget pendengar yang baik. Kayak zaman-zamannya jadi cerewet banget deh, semua pengen diomongin gitu, dan kita butuh pendengar yang baik yang rela gitu dengerin kita ya, dan orang tua itu adalah salah satunya. Dan tadi aku tertarik banget nih sama Kak Agnes bilang perbedaan zaman dengan orang tua. Kadang aku ngerasa banget nih kalau misalnya kayak ada satu satu hal gitu loh yang menurut orang tuaku kayak nggak relate lagi. Maksudnya beliau tuh no gitu. Karena ya di zaman mereka nggak kayak gini, tapi di zaman kita kayak gitu kan. Mungkin salah satunya tentang, kalau aku sendiri sih ngerasa kalau misalnya orang tuaku kadang-kadang nih kalau di pas remaja ya, pas aku, maksudnya kayak aku ditentang orang tua tuh soal kayak kalau aku sendiri soal akademik. Jadi gini loh, orang tua aku tuh lumayan bebas dalam akademik. Maksudnya gini loh, kayak kadang-kadang ada loh teman aku yang harus diforsir, pulang sekolah udah jam 3, abis itu ikut les, ikut ini, ikut itu, kayak gitu kan. Sedangkan kalau orang tua aku sendiri lebih ke arah ngebebasin anak-anaknya untuk eksplorasi. Jadi aku pulang sekolah nih, aku nggak ada les. Kalau dulu aku SMA tuh aku nggak ada les. Kalau misalnya aku mau les, aku boleh tinggal ngomong aja gitu kan. Tapi orang tua aku nggak yang kayak, kamu harus les ini, kamu harus les itu, kamu ini. Enggak gitu loh. Kalau mungkin kalau menurut aku tuh kenapa itu perbedaan zaman, karena dulu orang tua aku kan ya udah di zaman tua sih gitu kan, maksudnya zaman-zaman ya udah lama lah gitu, udah berapa tahun lalu, 50-an tahun lalu gitu. Dan orang tua aku tuh juga nggak begitu dikekang oleh kakek nenek aku tentang akademik, jadi mereka lebih kayak ibaratnya bebas lah. Sedangkan aku kalau ngeliat teman-teman aku mungkin lebih dari setengahnya tuh kayak kok orang tuanya ikut campur akademik anaknya banget kayak gitu loh. Nah, aku ngelihatnya kalau orang tua sekarang tuh mungkin lebih menekan anak-anaknya dalam hal akademik. Dan aku ngerasa banget karena banyak banget loh teman-teman aku yang kayak apalagi waktu pemilihan kuliah, teman-teman aku kok pusing ikut PTN mana, PTN ini, PTN itulah, mau swasta ini, swasta itu. Sedangkan orang tua aku cuman kayak, kamu masuk mana, masuk sini, masuk situ. Bahkan kadang-kadang aku suka kayak, kok ini orang tua aku nggak kayak orang tua yang lain, kayak gitu loh. Aku kayak, kalau misalnya nih aku kayak, aku mau masuk univ A, terus kayak, ya udah, menurut kamu bagus nggak? Ya udah daftar aja. Terus sedangkan kan aku butuh kayak, ibaratnya butuh kayak cekcok dikit lah gitu biar ada gambaran kan. Mungkin aku boleh tahu versi dari Kak Agnes atau Kak Naila, ada nggak sih pertentangan sama orang tua yang mungkin karena beda konsep, beda visi misi lah gitu. Ada nggak nih? Mungkin Kak Naila boleh. Kayak kalau dari aku sih sebenarnya gak, aku sering sih memang kalau misalnya kayak debat kusir kayak masalah perbedaan zaman. Tapi yang lebih sering itu masalah kalau pulang sekolah, aku kan suka main handphone ya. Maksudnya main gadget gitu. Sedangkan orang tua aku kayak selalu ngomongnya kayak gini, Bunda dulu nggak begitu loh. Kayak terus aku kayak jawab kayak gini, kan dulu nggak ada HP. Aku suka gituin kan. Terus kayak aku bilang kayak gini, kalaupun dulu udah ada HP pasti Bunda bakal kayak aku juga. Dan akhirnya kayak kayak debat-debat gitu. Sebenarnya sih memang aku yang salah. Cuma karena di pas remaja ini kayak kita kayak lagi masa-masa berontak-berontaknya gitu loh. Walaupun ya nggak melawan banget tapi kayak debat-debat kecil kayak tentang tentang perbedaan zaman tuh emang sering banget terjadi dan salah satunya tuh itu. Kalau dari aku itu. Oke, kalau Kak Agnes gimana nih? Kalau aku mungkin lebih ke waktu tidur kali ya, karena kan aku orang-orangnya tuh kalau ada kerjaan tuh rasanya pengen kerjaan selesai gitu, tapi kan kadang mama masuk deh udah jam berapa, deh udah jam berapa. Terus kadang kalau dulu kan mama mungkin nggak tidur semalam aku, kadang kan kalau sekarang kan kita bisa tidur subuh cuma buat nyelesain tugas, kadang kan kita bisa tidur sampai ya kurang tidur lah dari waktu standarnya gitu. Ya kadang mungkin di debatnya di situ sih, kadang
kadang ngerasa kayak kalau karena badan belum ngerasa capek, jadi rasanya pengen kerja terus. Tapi tuh kadang mama tuh kayak, Dek, udah tidur, nanti kerjanya masih banyak, sebentar lagi enggak, sekarang tidur gitu. Bahkan kadang sampai lampunya dimatiin dulu baru baru biar bisa tidur beneran gitu kan. Ya mungkin emang itu buat kebaikan kita, karena kan dari segi kesehatan juga kan itu juga hal yang krusial juga kan. Tapi menurut aku kadang kayak ini loh dikit lagi kerjaannya tuh lagi numpuk-numpuknya gitu. Dulu mungkin zaman dulu kerjaan sekolah nggak banyak kayak sekarang kan, makanya kayak ya itu sih menurut aku dari waktu tidur. Oke, thank you Kak Agnes, thank you Kak Naila untuk sharingnya. Sekarang mungkin aku pengen nanya nih, tips and trick kali ya. Tadi kan kita udah sharing mengenai pengalaman kita selagi masa di remaja kan. Ada yang tadi soal social environment, ada tentang yang kita lagi di masa curious banget mau coba semuanya, ada yang soal tentang takut gagal dan segala macamnya. Nah, dari sharing pengalaman kalian itu, aku pengen tanya gimana sih caranya kalian menghadapi tantangan kalian itu? Mungkin Kak Naila, boleh silakan. Kalau dari aku sendiri sih cara buat ngelewatin fase tantangan ini pertama itu percaya sama diri sendiri. Kayak aku percaya kalau misalnya aku tuh bisa ngelewatin masalah ini walaupun sebesar apapun masalah itu kayak aku tuh kayak nanemin kepercayaan diri kayak aku pasti bisa. Apapun hasilnya pasti aku bisa gitu ngelewatin hal ini. Walaupun mungkin prosesnya tuh bakal makan waktu yang agak lama. Terus juga jangan takut atau malu buat minta opini sama orang lain. Misalnya kita punya masalah di dunia perkuliahan. Jangan takut buat minta opini teman ataupun opini orang tua. Jangan malu buat apa ya, sharing lah sedikit siapa tahu opini dari orang-orang tersebut itu bisa bikin kita ketemu jalan keluarnya itu apa. Kadang kalau misalnya sendiri itu kalau misalnya kita segala sesuatu kita mendem sendiri itu ujung-ujungnya tuh kayak buntu kayak aduh nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi mungkin sharing ataupun nanya-nanya tentang pendapat orang lain itu bisa berguna banget buat ngelewatin fase tantangan ini. Dan yang terakhir itu udah pasti jangan lupa buat berdoa. Gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, kalau Kak Agnes gimana nih? Kalau menurut aku juga pertama juga sama kayak Kak itu just be who you are gitu. Jangan pernah pengen lebih dan mengikuti gaya orang lain karena kita pastinya punya value atau prinsip yang kita pegang sendiri yang kita nggak perlu nih ngikutin orang lain buat jadi sesuatu yang wah, karena kita udah tahu oh segini aja aku udah cukup, kalau mau lebih ya kita bisa pakai usaha kita sendiri tanpa harus mengurangi atau melebihi diri kita yang bikin kita sendiri nantinya ujung-ujungnya rugi. Terus yang kedua itu berpikir secara rasional dan logik. Karena kan kadang tuh di masa remaja itu kan emosinya kan naik turun banget nih. Terus kadang-kadang tuh semua masalah tuh rasanya tuh pengen banget diselesain. Apalagi kalau lagi marah tuh rasanya tuh pengen pengen teriak gitu. Tapi kalau kita berpikir secara logika, kita menenangkan pikiran kita berpikir jauh ke depan untuk efek-efek atau dampak dari tindakan kita atau konsekuensinya, pasti kita bakal bisa menyelesaikan lebih baik dan lebih cepat daripada kita mengedepankan emosi yang menurut kita ujung-ujungnya bakal ngerugiin kita juga. Terus yang terakhir itu menurut aku jangan pernah takut buat dikritik juga sih, karena kan kita juga hidup itu kan nggak cuma sendiri. Kadang kita menilai diri kita itu sudah benar, tapi di sisi lain ternyata menurut orang lain itu sih salah atau bahkan bisa ngerugiin orang lain juga. Jadi tetap percaya sama diri sendiri, tapi bukan berarti jadi egois dan jadi self-centered. Tetap percaya sama diri sendiri, tapi terbuka sama orang lain buat menerima pendapat. Itu sih Kak kalau menurut aku. Oke, thank you Kak Naila dan juga Kak Agnes. Dan bener banget, aku setuju banget sama poin pertama kalian yaitu tentang percaya diri. Aku ngerasa banget tantangan aku di masa remaja itu adalah takut gagal. Aku bahkan pernah Kak nangis gara-gara aku remedial. Kayak itu dulu kelas 7 deh. Remedial tugas ya ampun, aku kayak kalau diinget malu juga gitu loh. Tapi aku ngerasa banget sih, pasti banyak banget teman-teman dari kita yang relate kalau misalnya takut gagal gitu loh. Karena takut gagal jadi takut coba gitu loh. Nah, jadi menurut aku salah satu tipsnya itu adalah untuk see all the good things. Walaupun kayak kalian mungkin ngelakuin ini dan gagal, mungkin di kedepannya ada opportunity yang lebih baik lagi untuk kalian. Kayak gitu. Oke, last but not least nih, aku pengen masing-masing dari kita, dari Kak Agnes, Kak Naila, dan juga aku, kita sharing kali ya tips untuk teman-teman kita yang lagi menghadapi tantangan mereka dalam fase remaja, mungkin yang bisa diimplementasikan. Jadi kayak nggak harus sesuatu yang terlalu kayak hebat, tapi memang yang sehari-hari dan bisa diimplementasikan oleh teman-teman kita dengan mudahnya. Gimana nih? Mungkin Kak Naila boleh?
Oke, tips dari aku buat kalian kan masa remaja ini adalah masa yang sulit-sulitnya gitu karena masa peralihan dari masa remaja dari masa anak-anak ke masa dewasa. Kayak yang tadi Kak Alda sama Kak Agnes bilang, jangan takut buat gagal. Karena kalau dari aku sendiri sih, aku tuh tipe orang yang punya prinsip kalau misalnya aku gagal kali ini, pasti di masa yang akan datang itu aku pasti ada hal yang lebih baik lagi yang nunggu aku di masa depan. Jadi jangan takut buat mencoba karena sebenarnya di masa remaja ini banyak banget tuh peluang-peluang yang kayak kita tuh bakal dapetnya tuh di masa remaja doang. Kalau misalnya kita udah lewat dari masa ini, kita nggak akan dapet peluang itu lagi. Jadi menurut aku tipsnya tuh kita tuh harus mencari sebanyak-banyak peluang, mencoba sebanyak-banyak peluang. Jangan takut buat gagal karena gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu kan. Jadi nothing is impossible. Jadi lakuin aja apa yang kalian inginkan, yang baik-baik aja pastinya. Terus coba apa yang kalian inginkan, yang baik-baik aja pastinya. Coba semua peluang yang ada, biar nantinya kalian di masa depan itu nggak ada lagi penyesalan. Kayak, lu waktu remaja aku nggak pernah ikut organisasi, jadi nyesel. Pokoknya lakuin aja gitu selama itu baik buat diri kalian. Itu sih dari aku. Oke, thank you Kak Naila. Kalau Kak Agnes gimana nih? Kalau dari aku sih pastinya kenalin nama diri kalian sendiri plus pegang prinsip dan value. Apalagi kan kita di masa remaja yang labil banget nih, yang gampang banget kepengaruh atau mungkin sekarang zamannya lagi zaman-zaman FOMO. Pengennya ikut teman-teman biar wah, biar ini. Tapi kalau kalian udah pegang prinsip dan value diri kalian sendiri, pasti kalian nggak akan kepengaruh sama hal-hal buruk. Karena kalian tahu boundaries yang kalian sendiri nggak boleh lewatin, karena kalian udah pegang prinsip ini. Terus aku juga pengen kasih tahu ke teman-teman kalian, mungkin kita kan lagi di masa remaja itu masa-masanya overthinking ya. Gak mungkin gak ada setiap malam terus. Mungkin caranya menurut aku buat istilahnya ya nge-reduce stres kita sedikit. Mungkin sebelum tidur kita bisa ngomong kayak everything is gonna be okay. Dan setiap pagi kayak ya everything is gonna be okay. Kalian tanamin ke diri kalian bahwa semua itu akan baik-baik aja dan kalian jalanin apa yang seharusnya kalian jalani saat itu. Jadi untuk bisa menjalankan hari-hari yang mungkin kalaupun nanti ada sesuatu, kalian bakal ngerasa bahwa ya udah hari ini udah terjadi hal itu, besok ke depan akan ada hal baik dan kalian akan terus buat berjalan tanpa harus mikirin kalau kalian tuh hari ini ngalamin hal buruk. Itu sih kalau menurut aku. Oke, thank you Kak Agnes, thank you Kak Naila. Tadi aku bener-bener setuju banget sama poin-poin kalian. Kayak tadi Kak Naila yang bilang untuk jangan takut gagal, jangan takut. Ya ibaratnya kalau menurut aku nih ya, jangan gengsi juga sih teman-teman. Kadang aku merasa banyak banget teman-teman kita yang gengsi dan karena merasa FOMO. Tadi kayak Kak Agnes yang bilang juga kan, kayak aku tuh ngerasa karena FOMO dan gengsi ngeliat teman-teman kita gini, kita nyoba tanpa tahu kalau misalnya apakah itu adalah ranah kita, kayak gitu loh. Memang baik untuk mencoba sesuatu, tapi teman-teman juga harus tahu value diri kalian sendiri gimana, apa yang kalian mau. Jangan, makanya nih kadang kan ada yang ngomong, pikiran kita adalah penyakit kita gitu kan. Overthinking tadi kayak kata Kak Agnes kan. Ngelihat environment teman-teman kita, pasti itu ada aja pasti semuanya pernah overthinking lah ngelihat kehidupan teman-teman gitu kan. Dan aku ngerasa dengan itu adalah penyakit untuk kita gitu loh. Jadi aku harap teman-teman yang lain bisa untuk mulai percaya diri sama diri kalian sendiri dan nyoba hal-hal yang memang kalian mau, bukan karena kayak tekanan, pressure, atau kayak sesuatu yang persuasif kalian dapatkan dari lingkungan kalian sendiri. Gitu sih. Nah, teman-teman semuanya, this has been our discussion, atau mungkin juga bisa dibilang sharing conversation kali ya, sama Kak Agnes dan juga Kak Naila. Nah, aku mau berterima kasih banget untuk Kak Agnes dan juga Kak Naila. Aku mewakili teman-teman dari tim Seduk, terutama dari divisi aku, Project Manager Team, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Agnes dan juga Kak Naila yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan menjadi speaker di discussion hari ini. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih banyak. Juga aku mau ngingetin teman-teman semuanya supaya nggak ketinggalan dari project-project dari Tim Saduk. Boleh kalian search Tim Saduk di Instagram untuk tahu update-update project terbaru dari kita, atau juga bisa dengan subscribe dan turn on notification di YouTube channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan discussion dan sharing conversation kita hari ini. Lagi-lagi aku mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Naila dan Kak Agnes. Mungkin ada sepatah dua patah kata nih untuk teman-teman kita yang lain. Dari aku kali ya boleh.
Boleh, silakan. Buat teman-teman yang ada yang sama-sama lagi berjuang di luar sana, tetap jadi diri kalian sendiri, tetap jalanin apa yang kalian jalani. Kalau kalian ngerasa hari ini mungkin lagi capek, atau mungkin kalian ngerasa today is a bad day, tetap bersyukur aja apa yang kalian punya, karena sebenarnya alam semesta udah nyiapin hal terbaik di kemudian hari. Kita jangan pernah nyerah buat apapun, karena kalau kalian nyerah, kalian nggak akan tahu apa yang ada di depan kalian nanti. Itu aja sih kalau dari aku. Semangat semuanya. Kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda dari apa yang kata Kak Agnes. Buat kalian semua, jangan takut buat mencoba, jangan takut buat berproses. Karena berproses itu memang butuh waktu yang lama, tapi kalau misalnya hasilnya memuaskan, kan kita juga yang jadinya bangga di kemudian hari. Jadi tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Kalau misalnya capek atau lelah, istirahat aja. Istirahat itu nggak salah kok. Jadi istirahat aja sebentar, baru habis itu bangkit lagi. Itu sih dari aku. Semangat semua. Oke, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih untuk Kak Naila dan juga Kak Agnes. Terima kasih juga semuanya yang sudah menonton. See you semuanya. Bye-bye.